Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Bapa yang kami kenal sebagai Gembala yang baik, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan penolong yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur bahwa anugerah-Mu di mana sepanjang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai pada hari ini itu akhir tahun ini, Tuhan selalu menyertai kami dengan caranya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang kita ambil di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau kita melihat di sini bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan artinya berkelanjutan, berkontinu, artinya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Dan pada hari ini saya memberi tema buat kita adalah tahun baru, di mana juga di situ ada rahmat baru dan pengharapan yang baru. Kalau kita melihat bahwa di dalam diri kita sangat menyukai hal-hal yang baru. Salah satu contoh, terkadang kita menantikan film yang baru, lagu-lagu yang baru, tempat-tempat yang baru yang bisa kita kunjungi, bahkan kesuksesan, bahkan peningkatan dan pencapaian yang baru. Bahkan kita juga ingin memiliki hubungan kita dengan orang lain. Mungkin kita merasa bosan dengan yang satu, kita pengen bersahabat dengan yang lain. Itu adalah spontanitas kita. Tetapi pada hari ini kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kalau di masa lalu kita, di tahun 22 ini, kita kurang akrab dengan Tuhan, kita kurang dekat dengan Tuhan, kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi marilah kita menjalin hubungan yang erat kembali dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, tak pernah habis rahmatnya. Bahkan kasih setianya besar bagi kita dan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin menekankan kita kembali. Marilah kita kembali kepada Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Marilah kita kembali memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suka berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu suka melihat anak-anaknya datang, berseru, berkumpul, berdoa bersama, memuji bersama. Itulah kesukaan Tuhan. Dalam arti kata Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin melihat kita di tahun 2023 ini, kita semakin semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin diberkati oleh Tuhan, kita semakin dipulihkan oleh Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam hubungan keluarga kita, baik itu dalam sistem keuangan kita akan dipulihkan Tuhan. Percayalah dan yakinlah. Kenapa? Karena Alkitab kita mengingatkan kita kembali pada hari ini bahwa selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan bagi kita. Itulah yang perlu kita renungkan, itulah yang perlu kita hayati, itulah yang perlu kita ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan terkadang yang jadi masalah bagi kita Bapak Ibu, sejauh manakah kita sadar bahwa kasih setia Tuhan itu besar bagi kita? Sejauh mana kita sadar bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru bagi kita? Sejauh mana kita sadar bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita buat. Tetapi kita, masalahnya sekarang adalah di diri kita. Sadarkah kita tentang hal itu? Tetapi kalau kita tidak sadar tentang hal itu, pada hari ini saya ingin menyadarkan saudara dan saya
bahwa kasih Yesus selalu baru dalam diri kita. Dan yang selanjutnya mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Roma 8 ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, ketika kita sadar, ketika kita tahu tentang ayat ini, bahwa Yesus sendiri telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, bagaimanakah mungkin di dalamnya tidak diserahkannya kepada kita? Artinya anaknya sendiri pun diserahkan. Bagaimana tentang sukacita? Bagaimana tentang kesehatan? Bagaimana tentang kekayaan? Bagaimana tentang kelimpahan? Itu sudah otomatis bersama dengan kita. Tetapi terkadang yang jadi masalahnya bagi kita, kita selalu ingin mencari aksesoris dalam hidup kita. Sesungguhnya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, aksesorisnya bukan kita yang mencari, tetapi Yesus yang melengkapinya. Salah satu contoh, ketika kita beli handphone, udah otomatis kita tidak mau handphone itu hanya handphone itu. Kita akan beli casingnya, kita akan beli anti goresnya. Itulah aksesorisnya. Yesus telah membuat saya dan saudara, telah rela turun ke dunia untuk saya dan saudara. Dan bersama dengan Yesus, sudah otomatis aksesoris yang lain itu akan Dia berikan. Kita bentukan Tuhan dan kita ciptaan Tuhan. Udah otomatis aksesoris, kebutuhan kita yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan akan melengkapinya, Tuhan akan memenuhinya, dan Tuhan telah menyediakan itu, dan tinggal kita ambil dan kita petik, dan tinggal kita nikmati di dalam iman kepercayaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari di tahun 2023 ini kita nikmatilah Tuhan, kita nikmatilah kasih-Nya, kita nikmatilah berkat-Nya, dan kita nikmatilah aksesoris yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kelimpahan, itu damai sejahtera, itu kesehatan, yaitu kebijaksanaan, yaitu hikmat, pengetahuan, itu sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu kita terima itu dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 tadi dikatakan, bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Artinya kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Kasih Tuhan selalu menaungi kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita sadar tentang hal ini, maka bersukacitalah hidup kita. Ketika kita sadar tentang hal ini, maka bergembiralah hidup kita. Ketika kita sadar tentang hal ini, maka masalah apapun bisa kita lewati. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kita, kita bisa melewatinya bersama dengan kasih Yesus yang selalu baru dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari ingatkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa Yesus, kasih Yesus bersama-sama dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 berbunyi demikian. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3 berbunyi demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Kalau kita melihat di sini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal Tuhan, maka Dia akan muncul seperti fajar. Kita tahu fajar itu adalah terbitnya matahari yang begitu terang menyinari kita. Sudah otomatis semua orang akan kena sinarnya. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia akan muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Lihatlah bagaimana cara Tuhan melambangkan dirinya akan datang melingkupi kita. Ya, hujan itu melambangkan kesejukan bagi tanaman yang membutuhkan dan mengairi seluruh bumi. Artinya Dia bukan hanya setitik dua titik, tetapi sampai berlimpah-limpah, sampai mengairi seluruh bumi. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih itu, yang saya kasih dalam Tuhan. Itu bisa terjadi dan itu bisa kita alami ketika kita
sungguh-sungguh mencari dan ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi masalahnya dalam diri kita, terkadang kita terpengaruh oleh waktu, terkadang kita terpengaruh oleh tetangga kita, terkadang kita terpengaruh oleh teman-teman kita, terkadang kita terpengaruh oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi pada hari ini, di tahun 2023 ini, saya ingin mengingatkan kita, janganlah terpengaruh oleh apapun tentang pengenalan Tuhan. Kenalilah Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Kenalilah Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Jangan pernah kau tergoyah oleh apapun. Kenapa? Karena Tuhan akan muncul seperti fajar di dalam diri kita. Bahkan Tuhan akan mengairi kita seperti hujan. Sehingga apa? Sehingga kita basah kuyup. Itu menunjukkan suatu kelimpahan. Itu menunjukkan suatu kesejukan yang akan kita alami, akan kita terima kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami harus sungguh-sungguh mengenal Engkau, sehingga Engkau akan muncul seperti fajar dan Engkau juga akan datang seperti hujan untuk mengairi bumi. Itu artinya Bapa, kami akan merasakan kesejukan, kami akan merasakan ketenangan, kami akan merasakan kenyamanan. Oleh karena itu Tuhan, sadarkanlah diri kami di biar tahun 2023 ini kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, kami sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang baru dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah kedamaian, ketenangan dan damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.